Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya coba share ya atau berbagi informasi apa sih keunggulan dari kulkas inverter ya, maksudnya dengan teknologi inverter dibanding dengan kulkas konvensional atau kulkas sebelumnya. Teman-teman, untuk kulkas inverter ya, ada beberapa poin yang saya perlu sampaikan. Keunggulannya yang paling dominan ya. Pertama, keunggulannya itu adalah desainnya ya. Desainnya pasti lebih menarik karena kulkas dengan teknologi inverter lagi banyak-banyaknya nih diproduksi oleh pabrik dan dipasarkan oleh banyak brands ya teman-teman. Nah, untuk kulkas inverter pastinya menawarkan uh, fitur hemat energi ya teman-teman. Nah, ini terbukti kalau dibandingkan dengan kulkas konvensional itu watt atau daya listrik yang dikonsumsi oleh kulkas inverter itu lebih hemat. Nah, yang berikutnya adalah fiturnya teman-teman. Fitur di kulkas inverter teman-teman lebih banyak ya dibandingkan kulkas konvensional. Karena mesin kompresor di kulkas inverter tuh beda ya, berbeda. Bedanya adalah variabel. Jadi kecepatan kompresor itu bisa disetting, bisa diatur ya, dinaikkan dan diturunkan. Nah, fitur yang ada di kulkas inverter tuh diantaranya bisa pendinginan cepat, pembekuan cepat, bisa kita setting hemat energi ya sesuai keperluan kita teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat ya teman-teman untuk mesin kompresor dari kulkas inverter. Nah, kulkas inverter menggunakan Freon R600 ya teman-teman, dan 3 pas ya. Nah, ini berbeda dengan kompresor kulkas biasa ya atau kulkas konvensional. Kulkas konvensional menggunakan Freon R134A ya, 1 pas teman-teman. Oke, sekarang saya coba ini ya demo nyalakan untuk kulkas inverternya. Kita lihat fokusnya ke daya listriknya teman-teman. Nah, ketika pertama kali dinyalakan kulkas inverter itu startnya dari bawah teman-teman. Jadi dia nanti akan berangsur-angsur naik gitu. Jadi mesin kompresor itu dari awal akan naik untuk proses pendinginannya ya. Jadi kecepatannya berangsur-angsur naik teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini dia daya listrik yang terpakai saat kita menggunakan kulkas inverter. Ya, di video ya ini sudah hampir 100 watt ya, 106 watt gitu. Ini naik terus. Ya, naiknya bertahap ya, teman-teman. Beda dengan kulkas konvensional. Jadi ketika dinyalakan itu kulkas konvensional naiknya pada watt standarnya. Jadi dia konstan tetap gitu ya. Nah, kalau kulkas inverter itu dia berbeda. Ini akan terus naik ya teman-teman untuk daya listriknya. Ini kulkasnya kulkas gede ya, sekitar 500, kapasitas di atas 500 liter. Nanti kalau saya lihat dari data listnya itu sekitar daya maksimumnya hampir 200 watt ya, sekitar 200 watt lah gitu. Nah, ini kan baru beberapa saat kita nyalakan. Nah, ketika kulkas inverter ini sudah dingin ya, dinginnya tercapai ya. Ini teman-teman, untuk daya listrik atau pemakaian listrik kulkas inverter ini akan berubah ya teman-teman, akan turun. Jadi mesin kompresor akan tetap nyala, dan kalau kita cek ini di sini adalah konsumsi daya listriknya ada sekitar 50 watt. Ketika kulkasnya sudah dingin, maka mesin kulkas itu akan turun kecepatannya untuk menjaga suhu dingin di ruang freezer dan di ruang pendinginan. Oke, ini saja dulu teman-teman ya penjelasan dari saya mengenai kulkas inverter. Mungkin teman-teman punya pengalaman di kulkas inverter, mungkin kelemahannya bisa di-share ya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.